Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siang, masih semangat ya. Hari ini kita mau belajar bahasa Arab tentang penjelasan kata sifat. Kalau pertemuan kemarin kalian sudah menghafalkan kosakatanya, udah sampai mana nih kosakatanya yang store ke ayah atau bunda? Mudah-mudahan udah hafal semuanya ya, karena waktunya juga lumayan lama dari minggu kemarin, 1 minggu. Nah, lanjut. Kita akan belajar tentang penulisan kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang menyifati kata sebelumnya. Contoh kalau di bahasa Indonesia ada kelas bersih, ada sekolah luas, ada kebun yang bersih bisa. Nah, di bahasa Arab juga ada kata sifat. Contoh beberapanya aja ya di sini. Miss tulis beberapa aja, sisanya ada di buku paket. Nah, yang pertama ada wasi'un, wasi'atun. Wasi'un dan wasi'atun. Kenapa Miss tulis 2 baris? Yang baris sebelah sini dia adalah sifat untuk muzakkar. Sedangkan yang sebelahnya lagi adalah sifat untuk muannas. Bisa dilihat cirinya ya, ada huruf ta marbuto di sini. Jadi ini hanya perubahan dan penambahan huruf ta dari yang muzakkar, kayak wasi'un jadi wasi'atun. Masih ingat ya kemarin merubahnya? Kalau kalian lupa ya? Nih ya, Miss ingetin lagi. Dari kata wasi'un, ini kata aslinya, wasi'un artinya apa? Ayo. Luas. Wasi'un di sini harokatnya domah tain. Kalau jadi muannas, domah tainnya pindah ke huruf ta marbutoh. Sedangkan ainnya berubah jadi fathah. Ini juga sama. Tawilun, tawilatun. Ya. Ini domatain jadi pindah ke ta marbutoh, dan lamnya yang tadinya domatain jadi alif. Ini juga kabirun, kabirotun. Nah, kita artiin dulu nih biar ingat. Kalau ini luas untuk muzakkar ya. Miss tulis biar kalian nggak bingung. Zakar, sedangkan ini baris muannas. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, Miss bikin videonya dalam bentuk seadanya karena berhubung ada kendala mikrofon yang biasa Miss gunakan untuk membuat video di YouTube itu lagi bermasalah, suaranya nggak keluar. Jadi mau nggak mau Miss harus mensiasati dengan nulis manual seperti ini. Mudah-mudahan nanti kalau memang alatnya udah bener semua, Miss akan buat lagi dalam bentuk video yang lebih rapi dan Miss upload di YouTube. Nanti kalian bisa tonton ya, biar nggak lupa. Lanjut ya. Terus tawilun artinya panjang. Ini juga sama, panjang, tapi untuk muannas. Ini kabirun, besar. Murattabun. Apa murattabun? Rapi. Nadhifun, bersih. Oke, lanjut ya. Sekarang biar nggak bingung, apa sih gunanya muzakkar muannas itu? Yang tadi sudah disebutkan, kalau muzakkar itu berarti menyifati kata yang kata tersebut adalah berjenis muzakkar atau berjenis laki-laki, atau dan sedangkan yang muannas ini adalah kata sifat ini mensifati kata, benda atau isim yang sifatnya adalah muannas, atau kalau ini tuh kata yang ada ta marbutoh yang ini ta marbutoh ada di belakangnya, sedangkan ini mensifati isim yang tidak ada huruf ta-nya. Contohnya nih. Di sini sudah Miss tulis contoh penggunaan kata sifat sesuai jenis muannas atau muzakkar. Yang pertama,
kelas bersih. Kelas bahasa Arabnya apa kelas? Faslun. Kita tulis dulu faslun. Nah, kemudian ada kata bersih. Bersih itu kita lihat ada dua ya. Bersih ada dua, ya muzakkar dan muannas. Untuk menentukan kita akan menggunakan yang mana sih? Nadhifun atau nadhifatun. Lihat isimnya. Lihat kata bendanya. Isim itu kata benda. Lihat isimnya. Ini faslun. Ada atau tidak tak marbutoh di sini? Ada huruf tak marbutohnya enggak? Enggak ya. Jadi kalau enggak yang digunakan yang mana? Yes, nadhifun. Jadi kalau kelas bersih, faslun, nadhifun. Nah, kenapa menggunakan nadhifun bukan nadhifatun? Karena faslun atau kata bendanya di sini adalah muzakkar, cirinya itu tanpa huruf ta. Yang kedua, sekolah luas. Sekolah apa? Sekolah bahasa Arabnya adalah madrasatun. Kalian seringnya dengar madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah. Madrasah itu dari kata bahasa Arab artinya sekolah. Nah, madrasatun dilihat. Berarti ini idal isim. Isimnya itu muzakkar atau muannas? Ada huruf ta-nya. Jadi tentu dia adalah muannas. Jadi misal luas. Luasnya yang mana luas? Bahasa Arabnya luas apa? Ada wasi'un dan wasi'atun. Di sini udah ada huruf ta marbutoh. Berarti yang digunakan yang mana? Yang muzakkar atau muannas? Tebak dong. Ya, muannas yang digunakan yang wasi'atun. Berarti sekolah luas bahasa Arabnya madrasatun wasi'atun. Ini untuk contohnya ya, pengelompokan penggunaan kata sifat yang muzakkar dan muannas. Lanjut, pola penulisan kata sifat ada dua, pola pertama dan pola kedua. Ada pola kedua, ketutupan, pola kedua ya. Jadi yang tadi ini hanya contoh penggunaan kata sifat mana yang muannas atau muzakkar. Nah, cara nulisnya itu ada rumusnya. Ada dua rumus. Nih, kita bandingkan dulu yang pertama dan yang kedua, apa sih perbedaannya? Sebentar ya. Nah, di sini sama-sama depannya ada hada atau hadihi atau dalika atau tilka. Itu tergantung di soal. Kalian nanti disuruh menerjemahkan atau soalnya itu seperti apa, itu tergantung soal. Nah, ditambah setelah penulisan salah satu dari kata tunjuk ini, setelah ini ditambah, kalau yang pola pertama ada tambah alif lam plus ismun. Ismun itu isim. Ismun itu isim atau kata benda. Kayak contohnya tadi bendanya itu apa? Kayak misalnya tadi itu ada sekolah, ada kelas, ada lagi misal bangku, ada meja, ada papan tulis, ada perpustakaan. Itu semua kata benda atau isim. Kalau yang pola pertama itu adalah alif lam ditambah isim ditambah yang terakhir adalah kata sifat. Kalau pola yang kedua itu tanpa alif lam, hanya langsung isim dan kata sifat gitu. Tapi ingat ya, dari isim dan kata sifatnya ini, baik yang pola pertama maupun pola kedua, kalian harus lihat dulu isimnya. Isimnya itu muannas atau muzakkar, kayak pertama kayak yang dicontohkan. Jadi kalian tidak akan keliru mau menggunakan isim yang muzakkar atau isim yang muannas. Contoh ya, kita buka contoh yang pola kalimat pertama.
Nah, hada al baitu kabirun. Apa sih artinya? Nih, hada kayak miripnya sama yang di rumus nih, sesuai dengan penulisannya sesuai dengan rumus. Hada alif lam isimnya di sini baitu, kemudian sifatnya adalah kabirun. Kita artiin dulu. Hada ininya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Al baitu, apa artinya baitu? Baitun. Kabirun, besar. Jadi ini adalah rumah yang besar. Jadi gini, intinya adalah biar gampangnya, ketika ada alif lam yang nempel di kata sifat, harokat terakhir yang digunakan adalah domah. Rumah ini berasal dari kata baitun. Baitun ini kalau menggunakan pola kalimat pertama yang menggunakan alif lam nempel dirubah. Yang tadinya ini adalah harokatnya domah tain dirubah menjadi domah karena ada alif lamnya. Nakirah, ada alif lamnya ya. Kayak ini contoh yang kedua. Itu tilka berarti perempuan apa laki-laki, muannas atau muzakkar ini? Ini udah ada huruf ta-nya. Jelas muannas ya. Sahatun wasi'atun. Jadi itu halaman yang luas. Itu pola kalimat pertama. Lanjut ke pola kalimat kedua. Pola kalimat kedua tanpa alif lam, tapi tetap ada hada, hadi, dalika, tilka, isim dan langsung kata sifat. Contohnya yang pertama itu ada hada baitun kabirun. Yang kedua tilka sahatun wasi'un. Sama, contohnya itu sama. Tapi kalau yang ini ada alif lamnya, yang ini tidak. Bedanya lagi adalah kalau ada alif lamnya tadi sudah Miss jelaskan, dia berakhiran harokat domah. Jika yang tanpa alif lam berakhiran harokat domah tain, kata asli. Ini artinya masih sama. Ini adalah rumah yang besar. Ini juga sama. Itu halaman luas, yang luas ya. Itu halaman yang luas. Itu adalah halaman yang luas. Beda, tahu ya perbedaannya? Mohon maaf ya, tadi ada penyebutan, salah penyebutan. Disebutnya yang ada alif lamnya itu nakirah. Ini kalau di buku paket itu banyak kata asing yang mungkin kayaknya rada sulit ya untuk Ananda pahami karena banyak istilah-istilah yang asing. Kita simpelkan aja. Kalau Miss itu pengen kalian gampang memahami, jadi disimpelin aja. Jadi intinya untuk dua pola kalimat ini yang tadi sudah Miss sebut juga di awal, untuk yang ma'rifah ya, ini ma'rifah, ada alif lamnya itu ma'rifah, ada alif lam akhirannya itu domah. Sedangkan yang tanpa alif lam itu nakiroh, berakhiran harokat domah tain dengan kata asli aja. Intinya semua sama. Ini sahatun halaman juga sahatu ya, ada alif lam, harokat akhirnya domah. Sedangkan yang tanpa alif lam berakhiran harokat domah tain. Kalau ini wasi'atunnya sama. Jadi yang pertama kalau ada penulis kata sifat, untuk menulis kata sifat yang pertama adalah
kalian mau menggunakan yang pola pertama atau pola kedua, yang dengan alif lam dan akhirannya domah, atau tanpa alif lam berakhiran domah tain. Setelah itu kalian kelompokkan lagi dia jenisnya mu'annas atau muzakkar isimnya. Isim baitu, al baitu isimnya dia merupakan muzakkar, jadi dia menggunakan yang kabirun bukan kabirotun. Sedangkan sahatu, as-sahatu itu halamannya yang jenis mu'annas karena dia ada tak marbutoh. Jadi yang digunakan kata sifatnya juga yang jenis mu'annas. Begitu juga yang pola kedua. Pola kedua baitun, baitun kabirun. Ini tak biasa ya, bukan tak marbutoh, jadi dia muzakkar. Kemudian yang terakhir sahatun. Sahatun itu bentuknya mu'annas karena ada tak marbutoh. Jadi yang digunakan kata sifatnya yang wasi'atun. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh kita diskusi lewat WA. Dan setelah ini Miss ingin memberikan kalian beberapa latihan soal sedikit aja agar kalian lebih memahami, langsung mengerjakan sendiri kan, memahami ya gimana sih penggunaannya yang sudah Miss jelaskan, langsung kalian terapkan dalam latihan soal berikut. Terima kasih ya Nandaku, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga di materi kata sifat ini kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.